Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati, dikasihi, dan dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan sekaligus berkat di dalam kita menjalankan aktivitas kita hari ini. Dalam Bilangan 23 ayat 8 mengatakan, "Bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?" Ayat di atas adalah keluhan Bileam kepada Raja Balak karena gagal mengutuki suku Israel. Dan bukannya hanya gagal mengutuki, tapi justru yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat. Bileam sendiri adalah seorang dukun santet yang profesional, yang selalu dalam menjalankan tugasnya tidak pernah gagal. Dan kali ini Bileam disewa oleh Raja Balak untuk mengutuki suku Israel di luar dari sepengetahuan suku Israel yang sedang berkemah di tanah Moab. Namun kali ini Bileam mengalami gagal total. Dan hal ini terjadi karena Tuhan telah berurusan lebih dahulu dengan Bileam yang juga di luar sepengetahuan dari suku Israel. Hal ini merupakan gambaran kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus dan karya salibnya, bahwa jika Tuhan sudah memberkati, maka tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya menjadi kutuk. Kita tidak dapat dikutuk oleh kutuk apapun dan dari manapun, termasuk kutuk hukum Taurat. Hal ini dikarenakan Tuhan telah berurusan dengan dosa kita di atas kayu salib tanpa kita ketahui sebelumnya. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saat Yesus berada di atas kayu salib, Ia bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga mengenakan jubah kebenaran dan kesempurnaannya kepada kita. Dan ketika pada saat Tuhan melihat kita, Dia melihat Kristus anaknya, sehingga kita memiliki penerimaan dan kemurahan yang sama dari Tuhan dengan yang dimiliki Yesus. Oleh karena itu, kemurahan yang kita terima dinamakan kemurahan yang tidak pernah kita upayakan. Hal ini identik dengan suku Israel yang tidak menyadari bahwa mereka mendapat pembelaan dari Tuhan atas rencana jahat dari Raja Balak dan Bileam. Di dalam hidup kita, bukan hanya Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, namun Dia dapat mengubah hari buruk menjadi hari baik, dan perkabungan menjadi sukacita, serta memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Tuhan hanya ingin kita tinggal dan beristirahat di dalam karya Kristus yang sempurna, sebagai identitas kita yang sejati, benar, dan mutlak. Begitu iblis tahu bahwa kita mengetahui siapa kita sebenarnya di dalam Kristus dan karyanya yang sempurna, iblis melarikan diri dengan membawa penyakit, wabah, rasa sakit, penderitaan, dan kekalahan lainnya bersamanya. Hal ini juga terjadi pada Raja Balak dan Bileam, di mana pada akhirnya setelah gagal melakukan kutukan kepada suku Israel, justru terjadi perkelahian di antara mereka sendiri, seperti yang dicatat di dalam Bilangan 24 ayat 10 dan 11. Mungkin selama ini kita suka memandang diri kita sebagai seorang yang lemah, yang mudah kalah pada rasa bersalah, cemas, atau kecanduan. Hari ini adalah saatnya untuk berpaling dari diri sendiri dengan memandang seperti Tuhan memandang kita. Bila kita memandang diri sendiri sebagai pendosa yang kotor dan busuk, maka keyakinan yang keliru tersebut akan mencengkram kita, dan kita akan bersikap seperti pendosa yang kotor dan busuk. Dalam Roma 4 ayat 5 mengatakan, "Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran." Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan kita yang kudus dan mulia membenarkan orang durhaka. Bagaimana bisa seperti itu? Apa landasannya Tuhan membenarkan orang durhaka? Landasan yang mendasari Allah dapat membenarkan orang durhaka dan bukan orang saleh adalah salib Kristus.
Saudara, diingatkan kembali saatnya kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita, yaitu tanpa cacat, celah, dan kerut. Bukan karena kita sempurna, namun karena kesempurnaan anaknya, Yesus Kristus. Ini adalah posisi kita di dalam Kristus, yang membuat kita mutlak diberkati dan tidak dapat diubah menjadi kutuk oleh siapapun. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Kristus yang boleh memberkati kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang di dalam kami berjalan bersama kami menyediakan semua yang baik buat kami sepanjang hari ini. Kami berdoa dan percaya untuk pemirsa yang mendengarkan program ini diberkati melimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.